Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Elizabeth Sultana, NPM saya 210 633. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah Bu, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pada dasarnya itu merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalannya secara logis dan sistematis, mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan proyeksi keinginan dari guru sebelah pihak, tetapi juga merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang telah dikemas dalam suatu kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan masih bersifat umum dan ideal untuk dalam membentuk kegiatan yang operasional, yaitu dalam pembelajaran. Terlebih dahulu guru harus memahami tuntutan kurikulum sehingga secara praktis dijabarkan ke dalam bentuk perencanaan pembelajaran untuk dijadikan pedoman operasional pembelajaran. Rencana pembelajaran merupakan penjabaran, penggayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mencangkup pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang telah dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi yang nyata yang dihadapi setiap sekolah. Perencanaan sebagai program pembelajaran memiliki pengertian yang memiliki makna yang sama, yaitu suatu proses mengolah, mengatur, merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi, isi, metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Selain itu juga, perencanaan adalah merupakan apa yang dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian keputusan yang luas dan menjelaskan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan mengembangkan kegiatan berdasarkan jadwalnya. Menurut para ahli, seri 2006 mengatakan bahwa perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh sekelompok orang untuk dapat mencapai tujuan yang digarisbesarkan, bahwa perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu perlu kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat masa yang akan datang, merumuskan suatu pola tindakan untuk di masa yang akan datang. Pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu dan mengarah peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran, rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut, dengan perubahan perilaku siswa. Tujuan pengajaran adalah rumusan perilaku siswa seperti pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang harus terjadi pada setiap proses pembelajaran. Oleh karena itu, rumusan pembelajaran harus mencerminkan perubahan yang spesifik, mudah dikontrol, terukur dalam suatu pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran dengan indikator perubahan yang terukur baik dari segi pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan, tidak berarti bahwa sebatas itu tujuan pembelajaran.
tercapainya tujuan pembelajaran merupakan tahap awal atau sebagai lantaran untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas atau disebut dengan kompleks dengan lebih tinggi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dalam urutan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan yang di atas, yaitu tujuan kurikuler, tujuan lembaga, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang lebih spesifik menyangkut dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pokok atau materi pembelajaran. Fungsi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki fungsi, yaitu mengorganisasikan pembelajaran, yaitu proses yang mengulas seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis dan sistematis untuk mempermudah melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Berpikir secara kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan. Proses pembelajaran dapat direncanakan secara kreatif, inovasi. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikatakan sebagai suatu proses yang monoton atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran melainkan peran penting dalam mengadu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dan dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksud sebagai awal sebuah proses pembelajaran yang berlangsung. Terdapat beberapa manfaat pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar, yaitu satu, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang telah terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur siswa. Yang keempat, sebagai alat ukur suatu pekerjaan sehingga setiap pekerjaan dapat diketahui dan lambat kerjanya. Yang kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi. Dimensi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ya ini menyertakan dengan mencantumkan versi sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pembelajaran. Pertimbangan terhadap dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan yang menalarkan dan efisien menurut Harjoanto. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupakan. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Dari tujuan pendidikan yang diajukan dalam mencapai tujuan itu, pengembalian keputusan perubahan merupakan garis pembimbing yang jelas dan menghadirkan evaluasi. Keputusan yang telah diambil dan tujuan telah ditentukan. Setiap pengamatan pendidikan dapat mengajukan evaluasi kontribusi. Perencanaan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang visi tak bisa dibatasi, walau tantangan datang hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan, jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kalau mengeluh kita akan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana. Yang dapat dibuat dalam pertimbangan yang baik. Yang ketiga itu relevasi. Konsep ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pembelajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih baik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai secara optimal.
Yang keempat itu kapasitas. Diakui bahwa tidak ada semua hal-hal yang bersifat kebetulan dapat dimasukkan dalam perencanaan pengajaran, namun perlu diupayakan agar banyak mungkin hal-hal tersebut yang dimasukkan dalam perkembangan. Penggunaan teknik atau metode simulasi sangat mendorong partisipasi hal-hal tersebut. Yang kelima itu ketelitian. Suatu prinsip utama yang harus diperlukan atau yang diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk sederhana serta perlu diperhatikan secara baik kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen. Dalam penetapan prinsip ini berarti diperlukan waktu yang lebih banyak dalam mengendalikan beberapa alternatif. Yang keenam itu adaptabilitas. Diakui bahwa perencanaan pembelajaran bersifat dinamik sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Kalau perencanaan pembelajaran sudah lengkap, penyimpanan sesuatu itu dapat kita ukur dan menjadikan aktivitas yang baik yang dapat ditentukan. Penggunaan sebagai proses memungkinkan perencanaan pembelajaran yang baik atau adaptabel dapat direncanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Yang ketujuh itu waktu atau faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterkaitan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi yang dipakai serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa yang akan datang. Yang kedelapan itu pemantauan, termasuk di dalamnya adalah mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari perencanaan pembelajaran itu bahwa pengertian perencanaan dan pembelajaran yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku secara rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada siswanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.